warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denayu Pangestu. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya perusahaan dan kaitannya dengan etika. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang telah diyakini oleh pegawai, sehingga telah menjadi perilaku pegawai dalam keseharian. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi akan menentukan pegawai untuk berperilaku sesuai dengan sikap dan nilai-nilai yang telah diyakini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya. Yang pertama adalah faktor karakter perorangan. Jadi faktor yang berperan dalam kebudayaan budaya organisasi adalah individu yang berada dalam organisasi tersebut. Nah, setiap perusahaan memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai, kepribadian, dan etika setiap individu dalam organisasi masing-masing. Yang kedua adalah faktor etika perusahaan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki etika yang baik terhadap pelanggan ataupun sesama karyawan. Etika perusahaan di sini meliputi moral, kepercayaan, dan aturan yang menjaga kestabilan hubungan dengan sesama anggota organisasi. Dan adapun faktor yang ketiga, yaitu membagikan hak atau kekuasaan pembagian hak dan sebuah organisasi, atau biasa disebut dengan hak yang untuk memakai sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, pembagian hak memberikan aturan dan tanggung jawab kepada setiap individu termasuk dalam organisasi tersebut, dan mempengaruhi perkembangan nilai, norma, dan attitude dalam organisasi tersebut. Faktor yang keempat selanjutnya adalah faktor struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem formal tentang tugas dan hubungan kekuasaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, perbedaan dalam pemilihan struktur organisasi akan menyebabkan perbedaan nilai budaya organisasi dalam tiap-tiap perusahaan. Struktur organisasi memiliki peranan penting dalam kebudayaan organisasi, karena hal inilah yang membentuk karyawan dalam melakukan aktivitas mereka serta menjalankan informasi dalam organisasi. Adapun hubungan etika dengan budaya etika. Etika merupakan bagian dari kompleks unsur-unsur kebudayaan. Ada banyak sekali unsur-unsur kebudayaan seperti norma, sistem nilai, pandangan dunia, filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, ekonomi, cita rasa, tingkah laku, sikap, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan setempat. Dan juga ada agama, dapat dianggap contoh-contoh yang dapat memperjelas persoalan kebudayaan. Nah, etika dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat kita pisahkan, karena keduanya ini saling melekat dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, ketika suatu komunitas menciptakan batasan dan aturan-aturan dalam etika tertentu, hal itu dibentuk berdasarkan dari kebiasaan dan juga hukum yang berlaku di tempat tersebut. Nah, terkadang suatu etika itu tidaklah berlaku sepanjang masa. Terkadang terjadi pelapukan dan juga pemudaran etika. Nah, untuk membentuk atau membuat batasan-batasan etika yang baru diperlukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada setiap komunitas tertentu. Nah, disinilah keterkaitannya karena ukuran etis, patut dan tidak patut, layak dan tidak layak, nista atau mulia, memalukan atau tidak perlu, dianggap malu. Nah, karena semuanya merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan, dan itu semua merupakan syarat untuk menciptakan etika. Selanjutnya ada karakteristik budaya perusahaan dalam Islam. Jadi dibangun dari nilai-nilai atau pesan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pandangan Islam memberikan suatu kewajiban moral bagi setiap warga masyarakat muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syariah atau aturan Islam di dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan, di mana pencarian kehidupan ini adalah ekonomi, dan lebih khusus pada urusan etika kerja dalam etika atau budaya organisasi yang merupakan bagian ekonomi Islam. Nah, tidak terlepas dari konsep-konsep Islam atau syariah yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik budaya organisasi Islam yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Di antaranya, yang pertama yaitu bekerja. Bekerja merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manusia sebagai khalifah. Nah, seorang muslim harus menyadari bahwa diciptakan manusia termasuk dirinya adalah sebagai khalifah. Fil art artinya pemimpin di bumi yang harus mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang mampu menciptakan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini. Nah, yang kedua yaitu bekerja. Bekerja merupakan ibadah berangkat dari fungsi umat Islam sebagai khalifah fil ard di muka bumi dan membawa rahmatan lil alamin. Inilah maka perlunya seorang muslim bertanggung jawab terhadap pengelolaan di bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, proses pelaksanaan seorang muslim demi menciptakan keperluan hidupnya. Bekerja merupakan ibadah sebagai seorang muslim. Nah, bekerja juga sama artinya dengan mengaktualisasikan salah satu ilmunya Allah yang telah diberikan kepada manusia. Dan yang ketiga yaitu bekerja dengan asas manfaat dan maslahat. Maksudnya adalah seorang muslim dalam menjalankan proses bekerjanya tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk aset kekayaan, tapi bekerja bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya. Nah, tetapi juga seberapa penting sih manfaat keuntungan tersebut atau kemaslahatan masyarakat. Dan yang keempat adalah bekerja dengan mengoptimalkan kemampuan akal. Seorang pekerja muslim harus menggunakan kemampuan akal pikirannya, yaitu kecerdasannya, profesionalitas di dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya tidak terbatas, maka manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah berikan. Cukup sekian presentasi dari saya, Denayu Pangestu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.